Tanya istirahat sebelum subuh. Selesai beliau mempersiapkan diri untuk istirahat, beliau bilang, siapa yang mau jagain kita supaya tidak telat subuhnya? Apa kata Bilal? Ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal selesai sholat malam, dia duduk menghadap ke arah timur untuk melihat fajar terbit. Subhanallah, Bilal itu baru bangun setelah Nabi teriak, matahari sudah terbit. Jadi Bilal kata, ya Rasulullah, sama aku ketiduran seperti engkau, kata Bilal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, gerak dari tempat ini tempat jahat, kata dia. Akhirnya setelah bergerak mereka melaksanakan sholat subuh. Jadi ustadznya ketiduran. Ada sebuah kisah di Surabaya. Ada seorang ustadz yang mau isi kajian subuh. Datangnya kemalaman ustadz ini. Akhirnya tinggal di sebuah apartemen. Jamaah sudah nunggu di masjid. Ustadznya nggak turun-turun. Sampai jam hampir 6:30 mungkin. Digedor-gedor pintu. Mau didobrak pintu kamar itu. Takut ustadznya meninggal dunia. Karena memang istrinya ditelepon ya, supaya menghubungi suaminya, mungkin ada nomor lain, gak ada. Sampai akhirnya jamaah bubar dari kajian. Apa yang terjadi? Ya ustadznya ketiduran aja. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menamakan tidur ini dengan apa? Kematian. Disebut al-maut as-saghir, kematian yang kecil, karena kadangkala orang itu nggak sadar. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Seseorang di antara kalian itu nggak pernah tahu di mana tangannya bermalam. Oleh karena itu, sunnahnya kalau mau wudhu setelah tidur adalah mencuci tangan sebelum kita kumur-kumur. Kalau dulu wudhunya pakai wadah air itu, maka nggak boleh tangannya dimasukkan ke air, hendaklah dicuci dulu kedua tangannya. Pernah dalam satu masa seorang ulama menyampaikan hadis ini. Ada seorang yang menentang. Oh, jadi cuci tangan itu kalau nggak tahu di mana tangannya bermalam, tapi aku tahu di mana tanganku bermalam, jadi nggak perlu cuci tangan. Apa yang terjadi sama orang ini? Ketika dia bangun tidur, maaf, tangannya sudah masuk ke tubuhnya. Orang itu benar-benar tidak tahu ketika terlelap dalam tidurnya tangannya itu bermain di mana. Tapi alhamdulillah Allah telah membangunkan kita setelah mematikan kita, dan kelak kepadanya kita kembali. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Ini mungkin menjadi pertemuan kita yang terakhir. Apa tema kita pagi ini? Abi, ajaklah aku bersamamu menuju surga. Nggak sama uminya juga, enggak.
Jadi ini kajian hanya untuk bapak-bapak gitu. Iya. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu dunia ini hanya sementara. Kita dulu nggak ada, kemudian kita jadi ada. Dan sebentar lagi kita akan menyusul mereka yang pernah ada, lalu mereka pergi meninggalkan dunia. Semua yang kita usahakan akan kita tinggalkan. Seluruh harta kelak akan dilupakan. Dan hanya ada dua pilihan. Tidak ada yang ketiga. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas semua yang Allah berikan kepada kita. Kita akan ditanya tentang istri-istri kita. Kita juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Kita pun akan ditanya tentang orang tua kita. Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apakah kita sudah berbakti sama orang tua kita? Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa sih yang dilakukan orang tua kepada kita? Banyak. Sehingga kita diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan Allah mewasiatkan kepada kita dalam urusan anak-anak kita. Di surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai para orang tua, anak-anak kalian itu adalah titipan buat kalian. Kalian diperintahkan untuk ngurusin mereka dalam urusan dunia mereka dan dalam urusan agama. Makanya kalau kita mendengar kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya, betul. Tapi wasiat Allah ini bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga urusan agama. Syekh Sa'di mengatakan fatu'allimuhum. Kalian harus ngajarin mereka. Memberikan ilmu kepada mereka. Wa tu'addibu. Mendidik mereka. Wa ta'muruhum bi ta'atillah. Memerintahkan kepada mereka agar taat dan patuh kepada Allah. Senantiasa bertakwa, menyelamatkan mereka dari kerusakan. Ini tugas orang tua. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan dasarnya api neraka ini adalah manusia dan batu bara. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah berita akhir-akhir ini yang menghebohkan Indonesia tentang seorang anak yang melakukan tindakan kerusakan yang begitu dahsyatnya
di Inggris kalau nggak salah. Siapa namanya? Reinhard Sinaga. Kok bisa itu terjadi? Ayahnya orang kaya, orang mampu, dan secara pendidikan dunia anaknya mendapatkan pendidikan yang cukup dari orang tuanya. Dia S1 di Indonesia, kemudian S2, S3 di Inggris. Kalau secara pendidikan cukup sekali. Tapi kenapa kok bisa melakukan tindakan seperti itu? Orang tua punya tanggung jawab yang besar. Anak-anak itu titipan dari Allah, dan orang tua melaksanakan tugasnya atau dia menelantarkan anak-anak. Banyak orang tua yang muslim kita lihat yang teledor mendidik anak-anak. Kemarin kejadian di Jakarta, ada seorang anak orang kaya ya, dengan mobil Lamborghini-nya, yang kemudian dia menodongkan pistolnya kepada anak-anak. Kok bisa itu terjadi? Banyak orang-orang yang takut memiliki anak lebih disebabkan, kata mereka, sulit mendidik anak. Atau masalahnya masalah ekonomi. Di Indonesia lebih kepada masalah ekonomi. Selalu dikatakan 2 anak cukup. Karena apa? Ya karena nanti gimana urusan ekonomi. Mereka, kita ini Ustadz, ya anak 2 aja sudah ngos-ngosan ngasih makan mereka, memberikan nafkah kepada mereka, sehingga mereka berpikir untuk membatasi kelahiran. Di dalam Islam yang diperbolehkan itu mengatur kelahiran, tapi bukan membatasi kelahiran. Sampai berapa punya anak kalau gitu? Ya terserah. Allah mau kasih 20, alhamdulillah. Ini antum ada di Jember, ana sering sampaikan di ceramah-ceramah ana di Bondowoso sini jemaah. Bondowoso ini dari sini kira-kira 32 km. Ada seorang ustaz rahimahullahu ta'ala, beliau punya anak 28. Dari berapa istri? 1 istri. Ustadz ini pengeluarannya jelas, pemasukannya tidak jelas, tapi nggak takut untuk urusan makan buat mereka. Jamaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah anak-anak Ustadz ini jadi orang semua, nggak ada yang jadi macan. Alhamdulillah. Terus kenapa orang-orang yang berada takut? Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya tontonan, pengaruh lingkungan, orang tua. Ada orang tua zaman dulu nih, yang dia ngomong sama anaknya udah punya anak, umpamanya udah 7. Nah, kok banyak sekali. Padahal dia punya anak 7. Tapi dia melihat anaknya punya anak 7 berat buat dia. Orang tuanya punya anak 12. Jadi orang-orang dulu itu memang anaknya banyak-banyak. Tapi kenapa
Jiwa mereka di masa sekarang ini berbeda. Orang dulu mobil nggak punya, motor nggak punya, susah hidupnya. Berarti masalah keimanan yang mungkin perlu dikaji kembali. Kenapa kemudian kita takut? Indonesia ini terdiri dari berapa pulau, jemaah? Berapa pulau? 17.000 lebih. Yang dihuni oleh manusia berapa pulau? 6.000-an. Sisanya itu belum ada penghuninya. Dan pemerintah dari dulu menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Kenapa ada program pemerintah transmigrasi? Karena banyak tempat-tempat yang kosong. Sampai di Papua itu ada satu pulau. Ana pernah berjumpa dengan Danrem yang ada di salah satu, kalau nggak salah di Merauke, Ana jumpa sama dia. Ketika itu dia cerita tentang pengungsi yang dari Rohingya. Dia cerita, Ustaz, Ana berpikir di Indonesia ini banyak pulau kosong, Ustaz. Ada satu pulau yang besar sekali kosong, nggak ada penduduk. Waktu itu dia sebutkan Pulau Sudarso. Coba dilihat berapa luasnya Pulau Sudarso ini. Jadi antum dalam rangka untuk meratakan pembangunan di negeri kita ini, bikin anak yang banyak. Dan semalam Ustaz Yasir sudah menyampaikan wanita-wanita penghuni surga itu seperti apa. Ada 3 sifatnya yang disebutkan. Siapa yang ingat? Iya, ibu-ibu nih. Ini ada hadiah di sini mau dibagi. Nah, silahkan. Yang pertama, ada 3 sifatnya. Punya banyak anak. Yang kedua, penyayang. Yang ketiga, apa yang ketiga, jemaah? Suka memaafkan suami dan suka minta maaf sama suami. Nah, baik, mana panitia? Kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Ternyata salah satu sifatnya itu adalah al-a'ul, yang suka memaafkan suami dan minta maaf sama suami. Dan dia banyak anaknya. Namun bukan banyak anak dia menelantarkan anaknya, tidak. Dia mendidik anaknya dengan benar. Dia sering didoakan sama anak-anak. Karena kalau bicara anak ini, harapan kita dari anak apa sih? Apakah kita berharap anak-anak itu untuk membantu orang tuanya di masa tua? Ya. Orang tua berharap itu. Dia berharap ketika tua ada yang merawatnya. Tapi yang terpenting dari itu, ketika mati, kita dapat apa dari anak-anak kita? Doa. Rasulullah SAW ketika menyebutkan, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak manusia, semua amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Bukan doa anak soleh, tapi anak soleh yang mendoakan. Karena ketika orang mengatakan doa anak soleh, muncul pertanyaan, gimana Ustadz
kalau yang nggak punya anak? Apakah doa saudaranya bisa? Apakah doa istrinya? Karena kalau yang disebutkan doa anak soleh, berarti doa yang lainnya nggak bisa. Tapi ini anak soleh yang mendoakan. Apa bedanya coba? Anak soleh yang mendoakan, anak ini nggak berhenti mendoakan orang tuanya. Lalu gimana? Apakah istri kalau mendoakan suaminya bisa? Bisa. Orang lain mau mendoakan orang yang meninggal dunia akan dikabulkan sama Allah SWT. Kita kalau di kuburan apa yang kita lakukan? Kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Ketika sholat jenazah apa yang kita lakukan? Kita membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Padahal kita nggak punya hubungan apa-apa sama yang mati. Tapi putus, maksudnya putus ya dengan mendoakan selesai kita. Kita pulang sibuk sama keluarga kita lupa sama yang mati. Tapi kalau anak yang soleh akan terus mendoakan orang tuanya. Jadi anak itu aset. Kenapa disebut anak soleh? Kalau anak gak soleh gimana dia mendoakan orang tuanya, mendoakan diri sendiri? Tidak. Tapi sekarang kalau bicara kewajiban seorang ayah, bukan hanya sekedar mengais rizki, bukan sekedar membanting tulang, menyediakan makan, segala kebutuhan anaknya dipenuhin. Kewajiban orang tuanya adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka dan membawa mereka ke surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba yang diangkat jadi pemimpin oleh Allah, dikasih rakyat, dikasih anak buah, yamutu yauma yamut, pada hari dia mati dalam kondisi wa huwa ghashun li ra'iyati, dia menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah mengharamkan surga buat orang ini. Jadi kalau bicara pemimpin, kemarin kita sudah sampaikan, sejatinya Indonesia ini hanya kumpulan rumah tangga. Kumpulan rumah tangga. Setiap kepala rumah tangga itu pemimpin. Yang kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin. Warrajulu ra'in fi baiti, dan seorang laki-laki itu pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Sekarang apa yang harus dilakukan seorang ayah? Anda rasa bukan hanya ayah jemaah, karena mendidik anak itu juga kewajiban ayah dan ibu. Tapi Anda izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan orang tua, bapak, ibu untuk membawa anaknya ke surga? Kenapa anak katakan ayah dan bunda? Jangan sampai seorang istri karena suaminya tidak ikut mendidik anaknya, kemudian dia pun tidak peduli sama anak-anaknya.
Karena seorang wanita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, fi baiti zawjiha. Jadi ketika suaminya pergi, maka dia yang pegang kendali di rumah tersebut. Coba kita lihat Imam Syafi'i, itu bapaknya mati ketika dia masih kecil. Tapi kok bisa ya jadi seperti Imam Syafi'i? Gak ada bapaknya. Jadi jangan sampai seorang ibu berdalih suami gak ikut membantu. Suami mati pun tetap dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Imam Bukhari sama. Dia juga mendidik, ibunya yang mendidik Imam Bukhari karena bapaknya meninggal dunia ketika dia kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri, udah banyak sejarah yang menyebutkan ternyata wanita itu mampu mendidik seorang anak tanpa adanya bapak. Tanpa adanya bapak, mampu mendidik anak-anaknya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ada ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, kalau bapaknya mati sekalian, alhamdulillah Ustaz. Ini bapaknya hidup ngerusak pendidikan anak. Ada orang tua yang kalau ke rumah dia nggak ikut mendidik anaknya, tapi malah merusak anak. Seperti apa yang dilakukan? Ada mungkin bapak yang minum, bapak yang nyabu, bapak yang tidak sholat. Artinya kata ibunya, kalau bapaknya mati, selesai sudah, saya akan didik. Tapi hasil didikan saya dirusak sama. Maka cara pertama untuk membawa anak kita ke surga, orang tuanya harus bertakwa. Orang tuanya harus jadi orang baik. Kita semua tahulah kisah di surat Al-Kahf tentang bagaimana Allah Azza wa Jal mengutus Nabi Musa alaihissalam bersama Khadir, yang akhirnya dalam salah satu cerita mereka memperbaiki bangunan yang hendak roboh. Kenapa? Siapa yang menyebutkan? Ini masih banyak hadiah jemaah. Kenapa kok Allah utus Nabi Musa dan Khadir untuk memperbaiki bangunan yang hendak roboh? Nabi, dua nabi. Khadir diperselisihkan apakah dia nabi bukan atau bukan. Karena ada harta tersimpan. Baik, apa urusannya? Kenapa? Baik, ada harta di rumah itu, di bangunan itu milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Tapi kenapa kok sampai Nabi Khidir diutus untuk memperbaiki bangunan itu? Karena ada harta saja atau karena ada hal lain? Nah, untuk masa depan anak. Ada satu hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya itu orang soleh. Jadi sebabnya dua anak ini dijaga hartanya karena bapaknya orang soleh. Baik, fadhol. Karena hadiahnya nggak tahu apa ini. Yang jelas, silakan diambil. Nah, barakallahu fikum. Apa sebabnya jemaah? Bapaknya orang soleh. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana pengaruh orang soleh, bapaknya yang soleh kepada anak keturunannya. Sampai 7 keturunan semoga dijaga anak-anaknya. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan kepada putranya, ya bunayya
la azidanna fi salati. Wahai Ananda, aku benar-benar akan menambah solatku untukmu. Artinya dengan harapan supaya engkau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua, jadilah orang soleh, cukup pun. Kenapa cukup? Karena orang tua ini adalah tauladan anak-anak. Kalau bapaknya ngerokok, kira-kira anaknya ngerokok apa tidak? Ya, ngerokok lah. Ana merasakan cerita ayah Ana dengan cerita itu lupa. Ayah Ana dulu seorang perokok. Dia cerita, Syafiq, dulu kita di teras rumah itu lagi ngobrol dengan paman-pamanmu. Tahu-tahu salah satu mobil paman itu keluar asap. Dikatakan ada kakak abah paling tua, Abdillah, kata dia, ini mobilnya keluar asap, kata dia. Biasalah mobil keluar asap karena apa? Karena panas ya, kadangkala radiatornya. Akhirnya dideketin, ternyata ada 2 anak sedang ngerokok di bawah mobil. Abah Ana ngomong itu Syafiq sama Fulan. Ana lupa dengan kejadian itu. Tapi memang anak kecil itu mau tidak mau, apa yang dia lihat ayahnya melakukan, dia akan melakukan. Ketika yang dilakukan oleh orang tuanya main bola, anaknya akan main bola. Ketika orang tuanya dilihat belajar panah, tuh anak akan ambil anak panah, dia akan ambil busur, dia akan memanah. Itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Nih, ibu-ibu lihat, kenapa anak-anak itu kok suka pegang pisau? Apa penyebabnya? Karena tiap hari dia melihat ibunya pegang pisau. Dia ingin pegang pisau itu. Dia ngelihat ibunya motong-motong, dia ingin motong-motong. Dia belum tahu dengan hal yang berbahaya, tapi dia hanya mengikuti. Maka pendidikan anak itu sejak dini adalah dengan memberikan contoh yang baik. Bukan dikasih ceramah anaknya. Mungkinkah anak punya anak Yusuf, anak panggil, Yusuf duduk sini. Abah mau kasih nasihat. Anak umur 4 tahun kasih nasihat. Sampaikan qala Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya buat orang-orang yang beriman. Dan ketahuilah bahwa orang yang tidak salat itu bisa kafir. Apa? Dia nggak paham. Tapi dia mencontoh. Maka jadilah orang baik. Allah mengatakan azza wa jalla, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman. Ini orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman, maka akan digabungkan mereka sama Allah azza wa jalla tanpa mengurangi amalan mereka. Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Bagaimana bapaknya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Tapi ternyata bapak sama anak ini lebih baik bapaknya. Katanya mau digabungkan. Apakah anak-anak ini yang berada, umpamanya dia berada di surga. Surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan yang lainnya itu antara langit dan bumi. Jaraknya jauh sekali. Anaknya berada di tingkatan nomor 7. Bapaknya berada di tingkatan nomor 70 di atas sana. Tingkatannya ke atas. Kalau surga tingkatan, kalau neraka tingkatannya
ke bawah. Gimana nih? Bapaknya di nomor 70, anaknya di nomor 7. Apakah yang nomor 7 akan diangkat bergabung dengan yang 70? Atau yang 70 akan bergabung dengan yang 7? Yang pertama, pendapat yang pertama dikatakan anaknya diangkat menuju derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi yang 70. Pendapat yang kedua, dikumpulkan dari sisi mereka saling berziarah. Jadi bukan berkumpul tempatnya, tapi mereka bisa berkunjung. Seperti di dunia jemaah. Anak itu kadang-kala berpisah sama orang tuanya, tapi tetap berkumpul sama orang tuanya. Weekend atau liburan dia kumpul sama orang tuanya. Dengan syarat beriman. Kalau nggak ada iman sudah nggak mungkin berkumpul. Tapi yang kedua, hendaklah orang tua memberikan nama yang baik buat anak-anaknya. Jangan pernah mengatakan apakah arti sebuah nama. Nama ini memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang. Pernah tahu orang namanya Ribut? Nah, kira-kira gimana kepribadian dia? Suka bikin ribut. Ada di sini seorang perempuan, dia melahirkan anaknya sesar. Ketika lahir, dia kasih nama anaknya Ribut. Karena bikin ibunya sulit ketika mau melahirkan. Oh subhanallah, anaknya jadi anak yang nakal dan tidak berbakti sama orang tuanya. Karena orang tuanya salah kasih nama. Di masa Rasul SAW, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan ini susah artinya. Atau keras kepala. Ketika datang orang ini, Nabi SAW bertanya, "Mas muka, namamu siapa?" Hazan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Anta Sahal." Sahal. Engkau mudah, orang yang mudah. Apa kata sahabat ini? "Ma kuntu li ughayyira isman sammani bihi abi." Aku nggak mungkin merubah nama pemberian bapakku. Ya udah kata Nabi SAW. Cerita cucunya. Cucunya yang tadi ana sebutkan ceritanya. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan. Sa'id yang menambah sholatnya agar Allah menjaga anak-anaknya. Nih Sa'id cucunya cerita. Sejak kakekku nggak mau dirubah namanya, fama zalatil huzuna fina ba'd. Yang namanya keras kepala, kesusahan itu di rumah kita. Karena bapaknya nggak mau dirubah namanya. Maka merubah nama itu termasuk perbuatan yang dianjurkan. Kalau namanya buruk. Di Jawa ini ada istilah namanya berat. Anaknya sakit-sakitan. Emangnya ada? Bisa jadi. Memang nama anaknya itu nggak baik gitu. Ketika nggak baik, dirubah menjadi lebih baik. Jangan baik dirubah jadi nggak baik gitu. Dan pemberian nama itu haknya bapak sebenarnya. Bukan hak ibu. Haknya ayah. Tapi kalau ayah mengatakan sudah, kamu mau kasih nama anaknya siapa, silahkan kepada ibunya. Karena ana melihat masih ada keributan di beberapa keluarga itu dalam penamaan anak. Sang perempuan menuntut, oh aku mau kasih nama ini, bapaknya nama ini. Kakeknya ikut-ikutan. Enggak. Bapak nggak suka dengan nama itu. Subhanallah. Kakek itu sudah kasih nama anak-anaknya. Cukup sudah.
itu cucu, haknya siapa? Haknya bapaknya. Tapi kalau nama yang diberikan buruk, silahkan dikasih nasihat, kasih arahan. Jadi tolong ketika memberikan nama itu yang ada maknanya. Seperti nama-nama para nabi. Udahlah nama nabi semuanya baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lahir putranya di kota Madinah dari Maria Al-Qibtiyah, dari budak yang diberikan oleh Raja Muqawqis kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi memberikan nama seperti nama bapaknya, yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih nama Ibrahim. Lihat nama-nama anak Nabi: Ibrahim, Abdullah, Qasim. Kemudian siapa lagi yang perempuan? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Namanya hanya satu suku kata, nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Sedangkan orang-orang sekarang ini, wallahu alam jamaah, Anda nggak tahu di barat itu namanya pakai satu suku kata atau dua suku kata. Orang-orang Inggris semua satu, kayaknya satu mereka. Nama keduanya itu nama marganya mungkin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam Islam carikan nama yang baik. Nama yang kedua kalau bisa nama ayahnya. Nama yang ketiga nama kakeknya atau marganya. Karena itu untuk mempererat hubungan silaturahim. Kasih nama-nama para sahabat. Jangan kasih nama yang tidak ada. Kita itu kadang-kala ingin kasih nama yang belum ada. Enggak. Kasih nama Abdullah. Aduh, banyak Abdullah di sini, Ustaz. Subhanallah, nama yang paling dimulai, yang paling dicintai Allah itu dua, Abdullah dan Abdurrahman. Makanya sahabat Nabi itu yang namanya Abdullah banyak. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Zubair. Nggak apa-apa. Jadi kalau namanya sama dengan nama tetangga, nggak apa-apa, orang namanya baik. Dan itu nama yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Maka kasih nama, tapi nama keduanya yang membedakan mereka. Setelah dikasih nama yang baik, anaknya lakukan akikah. Akikah ini juga punya pengaruh untuk kehidupan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang terlahirkan itu, yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Hatta yu'aqqa anhu, sampai dipotong akikah. Apa makna tergadaikan? Sebagian ulama berpendapat anak itu nggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai diakikahin. Jadi anak ini nggak bisa ngasih syafaat kecuali sang anak sudah diakikahin. Akikah ini sebagai bentuk syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Orang nggak punya anak sampai ke Singapura cuma berobat ke sana. Orang nggak punya anak itu makan apa saja. Yang pernah umroh, kadangkala di Jabal Uhud itu banyak yang jualan rumput-rumput, apa macam-macam. Mereka udah bisa bahasa Indonesia. Ini buat yang ingin punya anak,
Dibeli walaupun nggak tahu apa. Karena dia ingin punya anak. Dikasih anak, udah dikasih anak, syukurilah. Dengan cara akikah. Jadi makna pertama tergadaikan itu anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makna yang kedua, para ulama menjelaskan itu hanya bentuk penekanan. Seperti gadai yang tidak bisa diambil kecuali kita bayar. Jadi anak itu tetap dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini penjelasan para ulama. Maka tolong diakikahin anak. Kapan anak diakikahin? Ketika nyawa sudah ditiupkan kepadanya. Jadi kalau ada orang keguguran sudah lebih 120 hari berarti akikah. Dikasih nama. Tapi kalau sebelum 120 hari maka tidak perlu akikah karena memang belum ada nyawanya. Ini kalau anak keguguran. Kalau anak itu meninggal ketika bayi ya sudah selesai karena sudah ada nyawanya. Yang belum akikah sampai saat ini, mungkin dulu belum ngerti hukum akikah, ya silahkan sekarang diakikahin. Bismillah. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Boleh nggak Ustaz? Sapi. Karena masyarakat di kampung kita ini Ustaz nggak makan kambing, nggak suka Ustaz. Anak ingin potong sapi, alhamdulillah, tafadhol. Potong sapi. 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, 4 ekor sapi. Nggak masalah. Kalau dia mau potong sapi. Walaupun tetap sebagian ulama mengatakan yang disyariatkan adalah kambing. Sebagian mengatakan tetap yang lebih utama adalah kambing. Itu berkaitan dengan akikah. Bagaimana pelaksanaan akikah? Nggak harus dimasak, nggak harus ngundang-ngundang orang. Bisa jadi seperti kurban. Dipotong, kemudian dagingnya dipotong-potong, dibagikan mentah. Tapi kalau kita bisa membagikan sudah langsung dimakan, itu lebih baik. Namun jangan memberatkan diri. Ada orang, Ustaz, ana cuma punya uang 1,5 juta. Ya udah, antum beli kambing harga 1,5 juta atau 1,3 juta, kemudian antum sembelih, antum potongin, bagikan sudah. Soalnya sekarang kalau kambing 1,5 juta mau dimasak, kira-kira perlu uang berapa aja memasaknya? Bisa jadi berapa? 2 juta, 800-an tuh. Catering Bapak. Iya, kayak di Medina itu ketika kita potong kambing dulu untuk akikah, umpamanya teman-teman potong kambing untuk akikah, setelah kita potong kambingnya kita masukkan ke rumah makan, ke restoran. Jadi 1 ekor itu kita berikan kepada mereka, nanti keluar sudah nasi kebuli apa, sudah seperti itu. Itu yang punya uang. Yang nggak punya uang ya sudah kambing saja. Karena yang terpenting itu menyembelih kambingnya. Baik, sudah nih potongin kambing akikah, jangan lupa rambutnya untuk dibotakin. Kemudian disodakohkan. Seberat rambutnya itu perak. Itu minimal perak. Boleh nggak Ustaz, anak kepingin sodakoh emas? Silahkan. Nabi SAW menyebutkan yang minimal itu perak. Di hadis Ibnu Abbas disebutkan emas pun dijadikan untuk sodakoh. Baik, kemudian yang keempat, memberikan makanan yang halal. Ini penting jemaah. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat.
Jadi kalau orang tua melihat kenapa anak-anak susah dididik, coba dilihat, mungkin kau kasih makan yang haram. Walaupun sejatinya anak itu nggak berdosa. Anak itu nggak dosa. Dia nggak tahu. Bapaknya pekerja riba, bapaknya mungkin perampok, bapaknya mungkin pencuri, dia berikan makan kepada anaknya. Tapi tadi akan berpengaruh kepada pendidikan anaknya. Maka hendaklah orang tua melihat makanan yang dia berikan kepada anak-anak. Anak-anak nggak perlu banyak, jemaah. Ada seorang wanita, nih ibu-ibu juga harus mengontrol suaminya. Jangan banyak tuntutan kepada suami. Ada seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, "Bang, kita ini mampu menahan lapar dan haus, tapi kita nggak mampu menahan panasnya api neraka. Tolong jangan bawa masuk ke rumah ini kecuali yang halal. Syubhat pun jangan dibawa. Maka kasih makan yang halal." Kemudian banyak berdoa. Orang tua jangan berhenti berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat doa-doa beliau buat anak keturunannya. Yang pertama, doa Nabi Ibrahim agar anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 35. Ini doanya Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, "Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina." Wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Jadi doa minta supaya dijauhkan dari menyembah berhala. Ini urusan tauhid yang terpenting. Ada orang tua yang mendoakan anaknya hanya urusan dunia. Ana sering mendengarkan doa ibu dulu. Ibu itu doakan anak-anaknya pakai bahasa Jawa. Apa yang dia katakan? Cetek judulnya. Cetek judulnya ini mudah, murah rizkinya, mudah rizkinya. Kemudian apa gitu ya, doa anak kok jadi lupa. Silahkan doa-doa yang baik untuk dunia, tapi jangan lupa untuk doa urusan agama. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, beliau berdoa semoga anak-anaknya bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Doa yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa di surat Ibrahim ayat 40. Nih, di ayat 39 Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas nikmat anak. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Beliau bersyukur, ya Allah, makasih Allah udah dikasih anak Ismail dan Ishak dalam kondisi aku sudah tua. Inna rabbi la sami'ud du'a. Dia memuji Allah, ya Allah, Allah itu benar-benar mendengarkan doa. Karena beliau berdoa bertahun-tahun jamaah, beliau optimis akan dikabulkan sama Allah SWT. Maka setelah dikasih, beliau puji Allah Azza wa Jalla. Dan Ismail, artinya Ismail itu, siapa yang tahu artinya Ismail? Anak kasih hadiah. Anak kasih hadiah yang besar lah. Nah, jemaah, ada yang namanya Ismail. Apa artinya Ismail? Anak-anak ada yang namanya Ismail? Gak ada. Ada yang mau diganti Ismail? Nah, Ismail itu isma, dari kata isma, dengar.
Il itu dikatakan Allah Azza wa Jalla. Artinya doa yang dikabulkan Allah. Nih, jadinya Ismail ini anak yang bermula dari doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya Israel artinya adalah Abdullah. Israel, malaikat namanya Jibril, Israfil, Mikail. Il itu dikatakan nama artinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Ibrahim mengatakan itu, memuji Allah atas nikmat anak. Kemudian beliau tahu, ini anak amanah. Artinya setelah dikasih anak, orang tua dituntut untuk mendidik anak-anaknya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati. Dan anak-anak keturunanku ini ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkan doaku. Beliau memuji Allah mengabulkan doa, tapi di akhir doa beliau memohon. Kemudian setelah itu, ini anak-anak ketika kecil seperti disebutkan Ustaz Yasir, dia belum bisa diajarin. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu berikan pendidikan yang layak, yang baik untuk anak-anak kita yang berurusan dengan urusan tauhid. Jangan hanya memilihkan sekolah buat anak-anak kemudian berlepas tangan. Jadi sekolahan ini hanya membantu orang tua. Jadi orang tua bukan membuang anaknya ke pesantren. Ada 3 unsur pendidikan. Yang pertama adalah sekolah, yang pertama rumah orang tua, kemudian sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini diantaranya adalah masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal jamaah, kalau ada yang ditanyakan. Nah, mana mic-nya? Fadhal jamaah, mic-nya dikasihkan. Yang sebelah sana kasih. Masih panjang. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa kita memberi anak itu yang baik-baik, yang bagus, ya. Namun sebagian adat di Indonesia ini setelah memberi nama anak yang bagus, problemnya waktu memanggilnya Ustaz. Misalnya Abdullah dipanggil Nur, Ibrahim dipanggil Baim, itu apa hukumnya? Kemudian ada satu lagi panggilan di dalam keluarga, biasanya kalau kita orang Sumatera, anak pertama itu namanya dikasih bagus, cuman dalam pemanggilan itu bukan nama yang dipanggil, tapi hierarki, dipanggil abang, adik. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, itu yang pertama, boleh? Itu udah 2 itu. 2 apa pertama? Pertama. Oh, pertama, oke. Yang kedua. Yang kedua, Anda menanyakan berkaitan dengan fikih jual beli. Bagaimana fikih hukum jual beli apabila kita menyuplai barang terhadap sebuah perusahaan dengan cara kita mendekati si bagian pembelian ini dengan trik meminta bocoran
harga yang existing, harga yang sudah berlaku di situ, supaya barang kita itu bisa masuk di situ. Apakah itu termasuk berdosa dengan janji kita ke calon pelanggan tersebut? Apabila Bapak atau Ibu memberikan bocoran harga seperti yang biasanya Bapak beli, saya akan memberikan harga lebih murah dari Bapak yang biasanya Bapak beli. Nah, apakah trik seperti itu dibenarkan dalam fikih jual beli? Itu yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ada dua pertanyaan di sini tentang memanggil anak. Ketika nama-nama baik diberikan kepada mereka, maka hendaklah kita memanggil dengan yang baik pula. Karena panggilan-panggilan ini akan jadi doa, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh nih, kalau ada anak yang nakal, kemudian orang tuanya manggil dia, yang bandel sini. Itu anaknya jadi bandel. Karena panggilannya panggilan buruk. Maka Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melemparkan gelar-gelar yang buruk kepada sesama kalian. Apalagi itu anak kita. Maka panggillah anak itu dengan namanya yang sempurna. Mamanya Abdullah, panggil dia dengan Abdullah. Kalaupun ada panggilan manja buat anak itu, nggak apa-apa. Tapi yang tidak merubah makna, tidak menjadikan namanya itu tidak berarti akhirnya. Umpamanya Aisyah, itu ada nama panggilannya. Nabi SAW kadang-kala tidak memanggil Aisyah, dipotong, ya Aish. Tapi tetap dalam koridor maknanya itu nggak berubah gitu ya. Bukan seperti Dul yang kemudian nggak memiliki makna sama sekali, dipanggil anak itu Dul. Apalagi Ibrahim dipanggil Baim umpamanya. Baim. Abdullah itu dipanggil Abudi kadangkala, atau Abdurrahman Abudi, tetap hamba. Jadi artinya itu tetap wahai hamba gitu. Karena memang Abdullah itu hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian Zainab, Nabi SAW kadangkala tidak memanggil Zainab, dipanggil Zannab. Jadi diringkas itu dalam bahasa Arab pun ada, tapi jangan sampai merubah maknanya atau menjadikan nama itu tidak memiliki makna sama sekali. Adapun memanggil dengan cara hierarki, panggil abang ya, abang, adik, nggak ada masalah juga sebenarnya. Ketika dipanggil ya akhi, ini abang, supaya dia itu menghormatin kakaknya, maka tolong dipanggil abang. Atau memanggil suami istri panggil mama dan abi, umi dan abi. Ini kan juga tidak dengan namanya dia katakan, sehingga suami memanggil istrinya umi, istri memanggil suaminya abi. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Bukan menjadikan dia itu ibu kita, bukan. Tapi ini dalam rangka untuk mengajarin anak-anak kita menghargain ayah bundanya. Ada orang tua yang memanggil suami istri ini saling memanggil nama. Mamanya nama suaminya Said. Said. Itu anaknya manggil bapaknya Said. Karena memang dia itu biasanya dengar si ibu ini manggil suaminya Said. Said kata, si anak duduk Said. Maka kadang-kadang orang tua demi mendidik anaknya dia pakai panggilan gelar seperti itu, nggak masalah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan
dagang nih. Sebenarnya yang lebih pantas menjawab Ustaz Yasir, urusan fikih dagang. Intinya syarat-syarat jual beli itu terpenuhi aman. Di pertanyaan tadi itu ada yang berkaitan dengan larangan menjual di atas penjualan saudara kita. Rasul SAW mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Enggak boleh kita menjual di atas penjualan saudara kita. Memangnya orang itu sudah jual sama ana, jual barang sama ana. Jual barang sama ana harga 10.000. Lalu antum datang, Ustaz kasih harga berapa sama dia? 10.000. Ustaz ana kasih harga 9.000. Ini merusak penjualan. Tapi kalau penjualan putus nggak ada masalah. Artinya orang itu sudah beli selesai, kemudian jual belinya udah selesai. Mungkin ana butuh barang ini bulan depan. Lalu ada orang datang kepada ana, Ustaz perlu buku Ustaz. Ana jual buku Ustaz. Ustaz dapat harga berapa sih? Oh 10.000. Ustaz ana kasih 9.000. Itu nggak ada masalah. Asalkan bukan sedang terjadi jual beli. Tapi kalau sudah ada akad sama anak jadi supplier yang tiap bulan. Anak udah supplier tiap bulan ke sana, kita sudah punya kontrak, tiap bulan dengan harga 10.000, lalu ada orang yang mau merusak. Ini yang terlarang. Tapi kalau tadi itu memang tidak ada kontrak mereka dengan perusahaan tertentu, tapi kita hanya bertanya harga sebelumnya dapat harga berapa sebenarnya, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Kita mau kasih harga yang lebih murah. Tapi kalau sudah ada kontrak dengan mereka, kita nggak boleh ngerusak. Itu nggak boleh dalam Islam. Seperti larangan melamar di atas lamaran saudaranya juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa tanyakan kepada Ustadz Yasir nanti kalau jumpa. Nah, pertanyaan lainnya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk jamaah tadi malam belum sempat dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami kadang suka main HP, buka medsos sesuka sendiri di depan istri dan anak. Tetapi beliau melarang kita, saya, istri dan anak, agar jangan bermain medsos jika sedang berkumpul keluarga. Bagaimana menanganinya Ustaz? Masya Allah. Ini suami masa mau diambil HP-nya, berantem akhirnya. Jamaah rahimakumullah. Suami ini pemimpin. Jadi kadangkala pemimpin itu melakukan tindakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana sikap anak buah ketika melihat atasannya melakukan itu? Apa yang dilakukan? Ya udah nerima aja, mau gimana, dia bos di sinilah. Kita nggak boleh melakukan ini. Namun masalahnya dia menjadi contoh yang buruk. Ini kan masalah pendidikan. Suami mungkin merasa enggak Ustaz, anak memang perlu, anak melakukan ini semua ada keperluan. Anak lakukan di depan anak-anak, tapi engkau jadi contoh yang buruk buat mereka. Tugas istri ngomong sama suaminya, Bang kalau bisa ketika kita bersama anak-anak mungkin abang taruhlah handphonenya, memohon kepada suami. Jadi bukan nyuruh, babnya itu memohon. Kalau dari atas ke bawah itu nyuruh, kalau dari bawah ke atas itu memohon, meminta. Bahasa ini penting untuk keharmonisan dan rumah tangga. Karena kalau ada istri yang merasa, oh abang melakukan itu, aku akan melakukan itu juga, ribut yang akan terjadi. Dan harus ada saling memahami antara suami istri ini. Istri faham dengan karakter suami. Tolong istri menyikapi suami sesuai dengan karakternya. Suami anak ini pemarah Ustaz, berat anak menghadapi dia. Ya udah, jangan sampai kau membuat dia marah. Banyak caralah untuk memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik. Masih ada pertanyaan yang mengatakan, suami, ini dari ibu-ibu semua jemaah. Suami yang tidak mengajarkan anaknya agama, tidak semangat menuntut ilmu, hanya nafkah yang dicari. Apakah itu termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak? Hanya mengandalkan ma'had, tempat anak dititipkan. Suami seperti ada kekecewaan terhadap orang tuanya. Apakah hal ini yang membuatnya berlaku seperti itu? Abai terhadap anak. Jazakallahu khairan. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi sempat ana singgung bahwasanya pendidikan itu ada 3 faktor penting: rumah, sekolahan, dan lingkungan masyarakat. Kalau orang tua hanya menitipkan kepada sekolah, ingat, sekolah itu sebenarnya hanya membantu kita, membantu. Tugas utama tetap tugas orang tua. Ada beberapa pesantren itu kalau hari Sabtu dan Ahad anaknya suruh pulang. Jadi pesantren itu memang cocok untuk orang yang tinggal di kota tersebut. Jadi hari Sabtu anak itu harus dipulangin. Orang tuanya nggak datang, dipanggilin Gojek online, apa, ojol, teleponin, datang, kirimkan ke orang tuanya. Kenapa? Pesantren itu ingin menyampaikan pesan kepada orang tua, tolong kamu juga didik anak kamu, bukan hanya kami yang mendidik. Pesantren itu hanya membantu, sehingga ketika anak pulang ke rumah, ada orang tua yang merusak hasil didikan pesantren. Mamanya di pesantren murojaah Quran, pulang liburan nggak ada murojaah Quran. Oh, ini liburan, masya Allah. Anak ini di pesantren tidak akan selama-lamanya, dia akan kembali kepada lingkungannya. Maka ketika sampai kepada lingkungan, tolong hasil didikan pesantren dijaga. Mamanya anak-anak jam 9 malam tidur di pesantren. Di rumah tolong tetap diberlakukan itu. Di pesantren tidur setelah zuhur, di rumah pun tetap dijaga. Ini sebagai bentuk kerjasama sinergi yang baik antara pesantren dan rumah, serta nanti dengan masyarakat. Terus kalau dikatakan apakah ini bentuk kedurhakaan orang tua, ya bisa jadi orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dia hanya masukkan pesantren, dan banyak loh jamaah. Ana menjumpai orang seperti ini di kampus kita. Ada orang tua yang naruh anaknya di SD kita, kemudian dia marah-marah, Ustaz, anak-anak kok nggak hafal juz amma Ustaz. Loh, anak yang lain kok hafal? Anda ngomong itu yang lainnya hafal. Jadi di sekolah itu diajarin juz amma, di rumah murojaah. Nih orang tua nggak pernah murojaah. Pokoknya dia harapkan anaknya hafal juz amma. Padahal di situ ada buku penghubung. Sudah ditulis hari ini menghafal ini, besok tambahannya hafalan ini. Tapi orang tua nggak peduli. Maka kalau dikatakan dalam pertanyaan ini apakah termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya, mungkin ada unsur kedurhakaan di situ. Tapi bisa jadi laki-laki ini sudah memilih istri yang baik. Anda berjumpa dengan seorang pengusaha, dia ngomong, Ustaz, ada banyak kesalahan yang Anda lakukan dalam kehidupan ini. Kalau boleh Anda sampaikan yang benar, Ustaz, yang Anda lakukan dalam kehidupan ini satu, Ustaz, memilih istri. Benar, Ustaz. Alhamdulillah, kata dia. Anda dapat istri itu, Anda nggak perlu bantu dia didik anak, dia udah didik anak dengan benar, Ustaz. Jadi kalau seorang suami sudah
sukses memilih istri yang sesuai dengan kriteria syariat, maka alhamdulillah beban dia semakin berkurang. Dia pulang ke rumah tetap dia perlu mendidik, membantu istrinya mendidik anak-anaknya, tapi paling tidak dia pulang ke rumah lihat anak-anaknya pada baca Quran, ya. Lihat anak-anaknya pada sholat. Bukan didikan bapaknya, didikan ibunya. Terus kalau dikatakan apakah ini pengaruh dari pendidikan dia dari orang tuanya? Orang tuanya sama nggak seperti dia sebenarnya? Ya, bisa jadi itu menjadi pengaruh. Ada anak-anak yang hidup dalam pendidikan yang keras dari orang tuanya. Ketika dia jadi bapak, dia mengulangin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Semalam Ustaz Yasir bagaimana dia dipukul sama orang tuanya, tapi ketika beliau sudah belajar agama, beliau jadi nahan diri. Beliau tidak mengulangi apa yang telah terjadi sama dirinya. Itu pentingnya ilmu, sehingga orang tidak melakukan kesalahan yang diulang-ulangi oleh orang tua yang mungkin juga mereka tidak paham tentang pendidikan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan lainnya? Silakan. Mic mungkin bisa dikasihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan. Masya Allah. Pertama Ustaz mengenai akikah. Apa hukumnya kalau anak kita yang waktu lahir itu meninggal dan belum sempat diakikahkan sampai sekarang? Apakah itu menjadi dosa bagi orang tuanya? Yang kedua, masalah peminjaman uang. Ada saudara kita ingin meminjam kepada kita, nah, kita memberikan kepada mereka. Kita katakan ya udah itu pakai uangnya, tapi tiap bulan mereka itu yang kita pinjam itu memberikan hadiah buat kita, pemakanan, uang juga tiap bulan dikasih. Apakah itu termasuk Utangnya nggak dibayar? Belum dibayar. Cuma tiap bulan dikasih ke kita berupa hadiah. Apakah ini masuk kategori riba? Nah, ini masih masalah ini yang uang tadi. Tadi ini ada satu lagi berhubungan dengan uang juga, untuk usaha bagi hasil. Jadi kita memberikan uang kepada saudara kita untuk usaha dan dengan perjanjian bagi hasil. Tapi bagi hasilnya tiap bulan mereka memastikan dengan tidak ada ketetapan harga pembagi hasil, kita tergantung berapa hasil apa yang diberikan kepada kita gitu. Tapi saya mendengar juga dari bagi hasil ini, kalau memang perjanjian akadnya itu kalau andai kata yang dipinjam ini rugi, kita jangan memberi pinjaman juga akan rugi. Tapi dalam tataran sekarang ini kita yang meminjamkan, saya tidak mau uang saya itu tetap seperti itu. Cuma saya tidak meminta uang yang tiap bulan dikasihkan itu tidak tetap gitu. Jadi terserah berapa yang akan dikembalikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang berhubungan dengan kajian yang kemarin itu masalah umat tangga Rasulullah. Saya mendengar, saya baca-baca itu masalah istri Rasulullah itu ada 11, tapi yang Ustaz kemarin mengatakan itu 9 gitu. Cuman itu minta penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dari yang terakhir, istri Nabi SAW. Istri Nabi itu memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama berapa jumlah istri Nabi. Ada yang mengatakan 13, ada yang lebih dari itu. Tapi yang sahih, istri Nabi itu pernah 9. Semuanya ada di tangan Nabi SAW. Tapi 11 dengan 2 yang meninggal dunia. Jadi nggak pernah 11 ada hidup semuanya, enggak.
Khadijah meninggal dunia. Ada satu istri juga meninggal dunia. Jadi yang pernah Nabi SAW hidup dan dibawanya istri-istri yang masih hidup itu 9 orang. Jadi beliau yang pada sore hari keliling itu 9 istri. Tapi dengan yang meninggal dunia jadi 11. Mungkin itu. Baik, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan akikah. Bagaimana dengan anak yang sudah meninggal dunia yang belum diakikahin? Apakah dosa kita? Ini kembali kepada hukum akikah. Pendapat yang lebih kuat, hukum akikah ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kalau yang berpendapat wajib berarti dosa ketika meninggalkan hal tersebut. Namun karena ini sunnah yang ditekankan, kalau kita mampu ya lebih baik dilakukan. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi belum diakikahin, apalagi kadang-kala kan meninggalnya masih anak-anak ya, masih kecil, dan kita punya rezeki, akikahin nggak apa-apa. Memang sunnahnya akikah itu pada hari ke-7. Tapi kalau nggak mampu, anak baru mampu setelah 2 tahun, Ustaz, ya silahkan diakikahin. Karena kondisi barang yang tergadaikan itu sampai kapanpun tetap tergadaikan. Anaknya umur 20 tahun belum diakikahin, ya tetap tergadaikan. Sampai kapan? Sampai dipotong kurbannya tadi. Nah, kurbannya, akikahnya. Itu pertanyaan yang berkaitan dengan akikah. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan utang piutang tadi, utang piutang. Jadi kalau kita memberikan utang kepada saudara kita, kita kasih uang, kemudian dia suka memberi makanan kepada kita, kenapa dia lakukan itu? Apakah itu memang kebiasaan yang terjadi? Artinya sebelum anak ngutangin dia memang biasa kasih makanan, Ustaz. Ya selesai, alhamdulillah, nggak ada masalah. Itu hanya kebiasaan yang sudah terjadi. Tapi kalau ini karena dia pinjam uang dari kita, kemudian tiap bulan dia kasih setoran seakan-akan kepada kita berupa makanan atau macam-macam, ini yang perlu dipikirkan. Sebagian ulama itu melarang menerima hadiah kalau di daerah itu memang terbiasa mereka melakukan riba. Dan kalau pinjam itu harus selalu ngasih tambahan. Berarti tambahan ini bisa berarti riba. Tapi hukum asalnya nggak apa-apa sebenarnya. Hukum asalnya itu kalau ada orang kita pinjemin duit, kemudian dia balikin duit itu ngasih hadiah sama kita umpamanya sebagai bentuk terima kasih dia, sejatinya nggak masalah karena tidak ada akad apa-apa di situ. Tapi memang ada masyarakat yang terbiasa dengan hal seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati. Kita sampaikan udah nggak perlu, engkau nggak perlu kasih itu. Kalau engkau ngasih ini gara-gara sampai sekarang kau belum bayar utang, lebih baik jangan. Sudah, engkau kapan punya uang bayar. Sampaikan seperti itu. Karena memang banyak masyarakat yang terbiasa dengan riba tersebut. Ini yang berkaitan dengan utang piutang. Terus tadi berkaitan dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini harus jelas. Nanti mungkin ada Ustaz Yasir bisa menambahkan. Bagi hasil itu harus jelas pembagiannya. Berapa persen? Ada orang garap sawah atau ada orang piara kambing. Anak kadang-kala titip kambing sama seseorang untuk dipelihara. Ada bagi hasilnya jelas. Bagi hasilnya gimana? Nggak boleh bagi hasil itu anaknya 2 dibagi. Nggak boleh. Karena bisa jadi yang satu mati. Umpamanya dia ketika lahir anaknya ngomong, ya punya antum yang hitam, punya anak yang putih. Tahu-tahu yang hitam mati. Dia masih harus pelihara kambing kita tanpa dapat hasil. Tapi bagi hasil ya sudah. Nanti hasilnya dijual. Ketika waktunya dijual, hasilnya dibagi, silahkan, nggak ada masalah. Adapun bagi hasil tadi yang dikatakan kita taruh uang, kita nggak mau rugi. Antum berapalah kasih kepada anak terserah, yang penting uang anak tidak berkurang.
Ana mau untung tapi tidak mau rugi. Itu bukan bagi hasil, itu riba. Cuma riba yang tidak ditentukan berapa persennya. Karena ketentuannya dengan keuntungan. Antum kalau punya untung, dan ini banyak di masyarakat. Kadangkala ana sama kerabat-kerabat, kadangkala dia pinjam duit. Sini Syafiq pinjam duit lah 10 juta, nanti kalau ada untung ana kasih. Jadi sudah ada unsur ingin memberikan keuntungan kepada kita karena pinjam uang tanpa ada kerugian yang akan ditanggung. Maka di sini ada unsur riba nantinya. Maka kalau mau bagi hasil sama dia, jelas untung dibagi 2, rugi ditanggung bersama. Kecuali kerugian itu disebabkan keteledoran dia. Dia yang memang tidak menjaga harta kita. Tapi kalau kerugian yang memang yang tidak bisa dihindarkan, yang namanya orang dagang kadangkala barang, tahu-tahu dia beli barang umpamanya harganya 10.000, subhanallah, barang itu turun harganya. Dolar nih kita lihat nih, tahu-tahu turun. Yang tidak ada keteledoran dari diri dia sebenarnya dalam hal ini. Atau terjadi banjir, atau terjadi apa yang menyebabkan kerugian, maka untung dibagi bersama, kerugian ditanggung bersama. Mungkin seperti itu. Ustaz Yasir ada tambahan? Masya Allah. Tapi kalau urusan dagang-dagang sama Ustaz Yasir jangan. Tapi sampai jam berapa ini kita? Sudah habis? Masya Allah. Tapi kalau memang sudah selesai jamaah, serahkan kepada pembawa acara untuk acara selanjutnya. Alhamdulillah.